gawean aku kan kamu tahu. Iya, Aku ini Coba- banyakan di hutan. Oh iya. Ya, banyakan di hutan aku nih. Ini polisi hutan, Bukan polisi hutan. pemadam hutan. Aku bisa dibilang tuh superhero lah. Iya. Oh, untuk di Garda hutan ya, terdepan, Dak? Di garda hutan. terdepan. Garda terdepan lah kalau dalam masalah hutan. kebakaran di hutan. Oh iya, makasih banyak untuk kau tadi. Iya. Pernah ngalami ya. Pernah di sana tuh ada tempat yang namanya pos jaga. Pos jago lah ya. Oke, bahasa Palembang lah ya. Ada namanya pos jago. Pos jago itu dibagi di paling ujung hutan, Oh, paling sudut-sudut. paling sudut-sudut. Nah, dalam satu pos itu biasa dijaga 2 orang atau 3 orang. Oh iya. Nah, pada saat itu khususnya aku ya di tempat yang paling ujung, yang benar kata orang itu tempat pertemuan makhluk halus lah. Ayo, aku sempat tak percaya ya. Di ujung-ujung. Di ujung paling ujungnya. Aku sempat tak percaya. Yo. Lama-lama malam-malam pada suatu malam itu kami tuh dibekali ada genset untuk penerangan malam. Jam 10 malam waktu mati ke. Iya. Oke. Istirahat lah ya. Satu kami udah mulai guling-guling sekitar jam 12-an. Tiba-tiba dalam pos itu kan kami ditutup galau ya. Tertutup lah tuh. Tertutup galau. Digedor orang. Gar. Posisi itu wong dulu. Diam kan, posisi kami orang dua. Posisi itu tak kata akses kan, Iya. kata akses kan. Bingsal kami. Langsung keluar satu bawa parang, sekali lagi bawa pisau lah ya. Iya. Sambil nyenter ya keluar itu. Tak kata siapa-siapa di luar itu. Cuman hutan kosong. Cuman hutan bae. Nah, di situ kami mulai bingsal, kami alih ke kan, kami mulai dengar musik, kami masuk lagi. Ada lagi. Degar. Kawan aku ini kesel kan, 2 kali deh. 2 kali. Nah, pastilah dia tuh kalau ngedor pas 2 kali. 2 kali. Ya mungkin itu kode dari sana kan, kita tak tahu kan. Gar, keluar kami langsung. Tak kata orang lagi. Nah, kawan aku kesel. Ya segala omongan kotor keluar kalau sini. Iya, kesel lah kan. Kesel lah kan. Pegawai Kalau diganggu. ada tunjuk ke lau kami tak nganggu kan. Sampai ke besoknya apa? Besok malamnya lanjut sama seperti itu. Kang jago di situ lagi. Bang? Masih tetap jago sih, karena kami jaga sana 1 bulan. Oh, sebulan 1 full di bulan situ. full di sana. Baru pindah lagi pas Ah, ah. satunya. Ya cerita di sana, kata warga di situ memang tempat pertemuannya makhluk halus. Di sana tuh yang terkenal istilah kalau bahasa dusun Selapan sana ya, Pak Tetak namanya. Pak Tetak itu raut itu seperti monyet, kaki terbalik, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Kaki Itu terbalik. manusia atau apa itu? Wong halus. Bisa dibilang ke wong halus lah itu. Atau suku Mitos. apa Tidak tahu itu mitos atau fakta. Itu tuh mitos, Pak. Mitos wong sana yang kan. sering Ada yang dianggap bilang wong suku, sana. ada yang bilang suku, tapi tidak pernah terlihat rumahnya. Tapi kalau dibilang makhluk halus tapi ada jejaknya, Ada jejaknya. ada jejaknya. Jadi ya kita masih bingung, namanya kita kan kita harus Manusia kita- biasa nih kan ah, jadi Iya. Kita kan menghormati kita sana. menghormati ya. Kearifan lokal sana cak mana. Iya, kan jadi kita ikut diketahui. dialog di sana Iya, kan. iya, benar. Nah, ada sedikit lagi cerita nih pada saat kebakaran. Pada saat Kebakaran kebakaran hutan besar-besar benar kali. Yang namanya api kayak setan tuh memang benar ada. Pada saat malam jam 9 atau jam 10 malam kami udah mulai istirahat sebentar. Mau lanjut buat besok, mandi jam 9 malam. Teman saya sama saya yang lihat ada yang namanya badan hitam, enggak tak pakai baju, pakai sempak aja. Pakai sempak bae. Pakai sempak bae di tengah-tengah api. Tengah-tengah api. Di tengah-tengah api. Kami bingung, siapa tuh? Tapi di tengah-tengah api, woi, kami kejar. Iya, kita takutnya itu tuh warga. Kita kejar tapi masuk dalam api. Nah,
disitulah kita mulai yang namanya pikiran mana-mana. Kita niat baik kan namanya. Siapa tuh Siapa tuh kan. Emang kalau manusia kita mau tolong kan Nah. kalau dia minta tolong. Nah dari situ kita ngomong-ngomong, maaf buyut, kami cuman sini cuman tidak nganggu apa-apa, kami cuman mantu wong di sinilah. Tolong kalau ada salah maafi kami. Iya. Nah dan seterusnya tidak ada apa-apa Nggak lagi, lagi. kata apa-apa lagi. Kalau bertahun-tahun di hutan terus sudah deh. Udah hampir 5 tahun lebih lah, Lebih lah, hidup di 7 tahun. hutan 7 tahun, 5 tahun lah, 5 tahun, 6 tahun. tahun. Rumah adat mungkin ini cerita mistis sama cerita lucu lah ya. Iya. Ini kisah nyata juga lah nih. Iya, sebenarnya. Pas umur aku SMP, tak tahu umur berapa SMP tu, kami yang namanya tiap malam minggu pasti main tepuan. Tahu istilah Iya. tepuan atau maling-malingan polisi-polisian itu ya? Polisi bandit ya. Nah, polisi bandit ya. Mas Bandit. Main lari-lari, main. Ada rumah kawanku tuh besar, rumahnya 2 tingkat kan. Iya. Nah, tempat kami memang gak nginap di situ kalau malam minggu kan. Iya, tidak Kami, situ, ya. kami masih Kecil main, dulu kan. kami masih main. Tiba-tiba kawan aku ataupun sepupu aku lah dia bisa sebut ya, ngelewati rumah itu di pinggir jalan, nangis tiba-tiba. Ngapo kata susah kata ngapo kau nangis? Ngapo kau nangis? Dak galak jawab dia, kami Iya, ajak biar jauh dia dulu. galak, ya. Ngapo kau nangis? Di pojok rumah itu masa keluarga katanya. Bapak, anak, bini, adu galau di situ. Nyingok ya aku katanya. Di mana tempat rumah ini? Tempat kita gak tidur, tempat kita gak nginep dari luar itu kan. Iya, Kelihatan kan dari dia dibentuk uangnya di pojok. Aduh uji. Nah dari situ kami tidak nginep lagi. Kami besoknya kami tidur tempat lain. Iya. Ada juga sama cak lagi rumahnya tak boleh besar lah rumahnya. Nah kami sebelum nak masuk itu kami ini kencing di luar. Iya. Kencing bertiga. Udah kencing bertiga tuh sikok selesai. Sikok lagi sepupu aku lagi nih. Dia lagi kencing, ada kuntilanak di depan dia. Di depan dia lagi kencing itu, jadi lari-lari lah. Sambil kencing tadi tuh, jadi celana tadi basah kalau minta kencing tadi. Terkencing-kencing, oh, katanya. Sampai terbasah kalau celananya. Banyaklah cerita mistis di Putek Mendadak tuh. Iya, dari gak lewat situ kayak emang tempat itu agak mistis, sepi kan, bukit-bukit dekat dari Bukit Seguntang itu kan. Namanya Bukit Seguntang, ada lagi cerita Bukit, kalau tentang Bukit Seguntang cerita-cerita nih, ada sepupu aku juga nih. Nah, Sepupu aku nih dia ini tak bisa nyingok, nganter ceweknya. tapi bisa ngerasoi. Ceweknya ini bisa nyingok. Jangan diem be, dia tak galak ngomong kan. Sudah nganter ceweknya balik. Sudah nyampe ke tempat tongkrongan kami, ditelepon ceweknya dia tadi tuh. Kamu tadi tak apa-apa nyampe kan rumah? Nyampe. Ngapa emangnya? Ada kuntilanak di pojok motor ngentol di kita aja. Di depan motor di setang kita no. Nah dari situ aku udah ngasih tahu kata cewek tadi, kaget kau takut. Jadi kau biarlah dulu ambillah sampai baru kasih tahu. Ada kuntilanak nian katanya di pojok di depan stang kalau berjalan gede ngelok. Itu cerita Bukit Seguntang tuh di Tekong Putih Mendadak itu jangan ngelamun, jangan ngomong besar. Katik lobang tiba-tiba ada lobang campak banyak situ. Yang namanya ada dekat namanya dulu Batang Besar di situ. Situ Batang Besar dulu. Sebelah mananya itu? Belakang Seguntang ya, Pak? lah dengan rumah aku ada Batang Besar itu Dekat arah Tawur ya? Sebelah kiri. Wong yo aku sempat tak percaya namanya nebang batang tak tertebang. Nah di situ kenyataannya nebang batang tak tertebang, yang nebang tadi ceritanya sakit atau meninggal tak tahu. Di situ aku baru terjengok ya uji wong tu kan. Itu ngalaminnya yang uji wong tuh nebang batang Tak tertebang tu. Di situ tak tertebang nih. Dan datang wong bapung tertebang nanti. Tak tahu ke depan wong itu sakit. Kabar-kabarnya tadi kan tepat di Batang Besar yang kata aku yang sering ada kecelakaan yang ngomong-ngomong besar, nyanyi besar. Sampai sekarang masih ada batang itu? Sampai sekarang nggak ada karena udah ditebang kan. Tebang. Tapi namanya tetap disebut tikungan Batang Besar.
Iya. Banyak kecelakaan di situ. Tuh kan lubang, samping jalan langsung cek banyu-banyu tuh kan. Kakak aku sih. Kakak aku nih. Joko. Dulu tuh kan ladu zaman berapa? 9 berapa lah tuh ya. Zaman lama ni. Iya, zaman komplek belum ada lah tuh. Komplek belum ada, masih rumah di bawah ya. Kakak aku dulu tuh hobinya yo berkeliaran lah di kampung tuh kan. Bilang lorong Ujang lorong lah sih bilang lah. Gak boleh keluar malam-malam dia nih. Ada di situ namanya lorong terkenal langker di situ. Lorong di situ kan. Dia nih paling sering yang namanya kuntilanak di situ. Cuman kakak aku, cuman dia tuh berani memang kakak aku. Iya. Di pojok palak dia. Misal ada pagar ya. Nah, dia kakak aku lewat tahu di situ ada kuntilanak di situ. Santai aja. Lewat nyantai aja dulu. Nah, ada masanya dia berapa kali nengok tuh dikejar. Dipelok ya. Dikejar nih ya, dikejar. Tidak lagi dipelok gede-gede dikejar. Lagi dikejut-kejut dia. Ada air dikejut. Nampuk cak takut. Dikejar nyonyan kakak aku tadi itu. Sampai rumah. Sampai rumah. Dikejar sampai rumah. Nah, dari situlah mungkin apalah mulai rame lah sudah tak terjenguk lagi. Itulah ceritanya. Kakak aku dikejar kuntilanak. Sebelah rumah tuh kan yang di 2 tingkat tuh belakang rumah kan ada uang. Berani kosong itu kan dulu kosong. Uang nunggunya di situ baca Yasin terus setiap hari. Asal dia tidak baca Yasin tidak bakal betah dia tinggal rumah. Pasti pindah. Pasti pindah yang rumah yang itu. Iya, kau jangan nih ya. Pasti Mistik pindah. diganggu ya? Iya, sambil ketawa kiki. Ngokok tatang matilah kau dia sambil Oh, meeting. lari dah. Tidak. Oh, Caca tak tahu. Cek. Missing nak lari. Oh, teriak ke uang nyusul aku baca. Ay, mati. Ya nyusul ni ada nama mati. Aku tahan ke beta ambil merinding bulu buduk ni cacat anak lagi. Ngokok. Itu sering itu asal dengar seperti itu. Iya. Gunung itu cerita. Dia masih kecil ya, zaman dia main dengan kau lah, Wahyu ambil itu. Nah di depan rumah Nunung tuh ada rumah panggung. Iya, itu sering juga. Nah lagi lemak-lemak main, ya anak Will katanya. Aku cerita Sejenis tuyul itu, Jatuh ini. nyato itu. Sejenis tuyul tapi jatuh dikit. Iya. Tuyul tuh agak besar, asal anak Will agak kecil lagi. Nah yang katanya anak Will tuh sebagai apa ya, sering ganggu anak kecil. Bukan yang Anak maling kecil, Will, bukan. Bukan. Beda Jahil. Jahil. beda sifat dia dengan Lebih kecil. beda job disknya beda. Itu kayak lewat deh. Nah dia tuh main apa petak umpet tungkupan bahasa kita daerah. Dikejar anak Will itu taringnya besar katanya. Balik ke rumah dia ngadu wong tuanya. Dikejar balik sama wong tuanya pakai sapu lidi. Tuyul itu. Anak Anak Will Will itu. itu.